Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Baik, kita lanjutkan materi kita masih di bab pertama yaitu tentang dimensi 3. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Lalu bagaimana kedudukannya antara titik, garis, dan bidang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menentukan jarak titik ke titik, lalu menentukan jarak titik ke garis. Nah, nanti materi ini kita berlanjut. Selain jarak titik ke titik, titik ke garis, nanti lanjut lagi ke titik ke bidang. Lalu garis dengan garis, garis dengan bidang, bidang dengan bidang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis gitu. Nah, ini bagaimana caranya. Oke. Jadi pada materi dimensi 3 menentukan jarak ini, rumusnya itu atau persamaan yang digunakan itu tidak mesti yang selalu sama kayak gitu. Jadi maksudnya kita bisa menggunakan berbagai rumus untuk memecahkan masalah dimensi 3 ini gitu. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan jarak titik ke titik. Nah, misalkan saya punya titik A seperti ini, lalu ada titik B seperti ini. Jarak antara titik A ke titik B itu sama dengan jarak terpendek antara dua titik tersebut. Gitu. Jarak terpendeknya apa? Maka kita buat sebuah garis. Nah, ini ruas garis ya. Ruas garis AB ya. Jadi ruas garis AB ini adalah jarak antara titik A ke titik B gitu. Nah, ini secara teorinya. Nah, nanti gimana bentuknya atau caranya bagaimana menentukan jarak titik ke titik. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, saya punya soal seperti ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan jarak titik E ke P, lalu titik P ke G. Nah, oke. Nah, ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 6 cm. Nah, titik P itu berada di pertengahan AB ya, di pertengahan AB. Nah, kita bahas dulu yang pertama, jarak titik E ke P. Nah, jarak titik E ke P itu berarti kita hubungkan titik E ke P. Nah, seperti ini. Jadi, jarak titik E ke P ini adalah panjang atau ruas garis EP ini. Jadi bagaimana cara nyarinya? Nah, kita bisa gunakan konsep segitiga siku-siku atau Pitagoras nantinya. Kenapa bisa Pitagoras? Karena segitiga APE itu siku-sikunya di A, gitu. Siku-sikunya di A. Nah, kita peroleh sebuah gambar segitiga siku-siku, yaitu titik A-nya di sini, P dan E, lalu siku-sikunya di A ya. Nah, jadi AP ini panjangnya itu sama dengan setengah AB. Jelas ya? Kenapa bisa setengah AB? Karena P itu terletak di pertengahan rusuk AB. Maka nanti AP itu sama dengan setengah AB. AB-nya berapa? 6. AB itu kan rusuk kubus, berarti setengah dari 6. Setengah dari 6 ya 3 kayak gitu. Lalu panjang AE-nya berapa? Panjang AE-nya 6 cm. Kenapa bisa 6 cm? Karena AE itu adalah rusuk kubusnya. Nah, sekarang kita mau cari EP-nya. Gimana nih caranya? Kita gunakan Pitagoras. Nah, Pitagorasnya EP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AP kuadrat. Gitu ya. Jadi saya rasa kalian sudah paham bagaimana rumus Pitagoras itu. Jadi EP ini kan adalah sisi miringnya. Lalu AE dan AP itu sisi tegaknya gitu. Maka kalau kita mau cari EP, nah ini persamaannya kayak gini. EP kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari rusuk tegaknya. Berarti AE kuadrat ditambah AP kuadrat gitu. Nah, kita selesaikan berarti AE itu kan 6 ya. AE itu 6 berarti 6 kuadrat. AP itu 3 berarti 3 kuadrat. Nah, berarti sama dengan 6 kuadrat itu 36, 3 kuadrat itu 9. Sama dengan 36 tambah 9 itu sama dengan 45.
Nah, berarti EP itu sama dengan akar 45. Akar 45, nah ini kalian sederhanakan. Akar 45 itu berarti 9 dikali 5 ya. Ya. Jadi akar 9 dikali 5. Nah, akar 9 kali 5, akar 9-nya ini kan ada, yaitu akar 9 adalah 3. Jadi ini sama dengan 3 akar 5. Jadi EP ini adalah 3 akar 5. Nah, jarak titik E ke P atau panjang ruas garis EP sudah diketahui atau sudah ditentukan bahwa panjangnya itu sama dengan 3 akar 5. Jadi jarak titik E ke P itu sama dengan 3 akar 5. Nah, gitu ya. Jadi jarak antara titik ke titik itu kita menentukan panjang ruas garisnya. Jadi jarak terpendek antara dua titik tersebut. Kenapa bisa jarak terpendek? Maksudnya gini, ini kan titik E ke titik P. Tidak mungkin nanti kalau kalian mau cari titik E ke P itu kalian mau cari titik E ke G dulu baru ke P gitu. Nah, itu nanti itu jaraknya panjang lagi jadinya. Nah, jadi titik E langsung ke titik P. Nah, itu jarak terpendeknya kayak itu. Ya. Gimana kalau E ke A lalu A ke P? Nah, itu nanti jaraknya lebih panjang lagi kayak gitu. Nah, kita bisa contohkan misalkan E ke A. E ke A itu 6 cm. AP itu 3 cm. Berarti 6 tambah 3 9 cm. Kalau EP tadi kita dapatnya 3 akar 5. Nah, 3 akar 5 itu lebih pendek daripada 9 cm tadi kayak gitu. Nah, jadi jarak titik E ke P itu adalah 3 akar 5. Nah, kalau masih kurang jelas, silakan nanti diulangi lagi video ini ya, sampai kalian paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang jarak titik P ke G. Sama kubusnya, jadi P-nya di tengah-tengah AB. Nah, ini ditanyakan jarak titik P ke G, maka kita gambar P ke G-nya. Nah, kayak gitu. Nah, ini gimana nih cara mencari P ke G? Nah, kita perlu garis bantu. Garis bantunya di mana? Kita buat garis PC. Nah, sehingga terbentuk sebuah segitiga PCG. Segitiga PCG ini siku-siku ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di C. Gitu. Nah, berarti nanti kita peroleh sebuah segitiga siku-sikunya yaitu segitiga PCG. Siku-sikunya di C. Dengan panjang CG-nya 6 cm. Nah, PC-nya berapa? Gitu. PC-nya kalian bisa lihat segitiga PBC ya. Segitiga PBC ini segitiga siku-siku juga. Siku-sikunya di B. Kenapa siku-sikunya di B? Nah, ini kan kubus. Kubus itu rusuknya itu saling tegak lurus gitu, saling tegak lurus. Maka nanti B-nya itu siku-siku. Jadi PBC itu siku-sikunya di B gitu. Kita cari segitiga PBC-nya. PBC. Jadi panjang BC-nya 6 cm, panjang PB-nya 3 cm. Jelas ya? Karena tadi PB itu adalah setengah AB. P itu kan pertengahan AB, berarti PB itu setengah dari AB-nya, berarti 3 cm. Nah, kita cari PC-nya pakai pita goras. Kenapa pita goras? Karena ini segitiga siku-siku, berarti PC kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini sama dengan PB-nya 3, berarti 3 kuadrat, BC-nya 6, berarti 6 kuadrat. Jadi 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 6 kuadrat 36. Berarti ini 9 tambah 3, 6, 45. Nah, PC-nya sama dengan akar 45. Akar 45 sama kayak tadi berarti. Ya, 9 kali 5, jadi 3 akar 5. Gitu ya. Oke. Nah, PC-nya sudah dapat, berarti 3 akar 5. Nah, kita cari PG. PG itu berarti kita pakai Pitagoras juga. Berarti PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah GC kuadrat gitu. Jadi sama dengan 3 akar 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat gitu. Nah, 3 akar 5 kuadrat itu nanti 3-nya kuadrat, akar 5-nya kuadrat gitu. Jadi 3 kuadrat berapa? 9 ya. Akar 5 dikuadratkan berarti akar 5 kali akar 5. Jadi akar 25. Akar 25 berapa? 5 kayak gitu. Jadi 9 kali 5. Jadi 45 kayak gitu. Jadi 6 kuadrat 36. Nah, ini kita jumlahkan jadinya 81. Jadi PG itu sama dengan akar 81. Akar 81 ya 9 gitu. Jadi jarak antara titik P ke G adalah 9 cm. Nah, itu ya.
jarak titik P ke G itu adalah 9 cm. Nah, jadi kita tetap cari jarak terpendeknya antara titik P ke G. Ini langsung nih, berarti P ke G itu langsung panjang ruas PG gitu. Jadi panjangnya itu 9 cm. Oke. Nah, sama. Nanti kalau masih kurang jelas, silakan diulangi lagi video ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh kedua. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm, titik N di tengah EC, dan titik Q berada di ruas garis EH dengan EQ sama dengan 2QH. Tentukan jarak titik A ke N, jarak titik B ke Q. Nah, kita lihat. Jadi ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini panjang rusuknya 6 cm ya. Nah, titik N di tengah EC. Kita selesaikan dulu yang ini ya, yang jarak titik A ke N. Kita selesaikan dulu. Nah, ini titik N di tengah EC. EC itu berarti yang ini, kita gambar garisnya. Nah, ini EC. N-nya di tengah-tengah. Nah, di sini, tengah-tengah. Tentukan jarak titik A ke N. Berarti kita gambar garis A ke N. Nah, seperti itu. Jadi A ke N. Nah, ini gimana caranya? Jadi sama kayak contoh 1B tadi. Kita buat garis bantu. Garis bantunya gimana? Nah, kayak gini. Jadi N ini saya proyeksikan. Proyeksikan itu maksudnya titik N itu saya jatuhkan ke bawah. Jadi jatuhnya itu secara tegak lurus kayak gitu. Nah, oke. Lalu dari A saya hubungkan antara proyeksi garis N ini. Nah, ini jadi sebuah segitiga nantinya. Nah, ini misalkan titik pertemuan antara dari A, garis yang ditarik dari A, dengan garis yang ditarik dari N itu misalkan pertemuannya adalah O, maka ini akan jadi segitiga siku-siku ya. Kenapa bisa segitiga siku-siku? Karena tadi N itu diproyeksikan. Diproyeksikan itu maksudnya titik N-nya dijatuhkan ke bawah. Kayak kalian misalkan menjatuhkan bola dari atas ke bawah. Nah, itu tidak mungkin nanti kalau bolanya itu bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, gitu. Itu kalau kalian jatuhkan dengan bebas kayak gitu. Nah, bolanya itu akan jatuh secara tegak lurus. Maka nanti O itu segitiga AON, siku-sikunya di O. Gitu. Nah, ini gimana lagi caranya? Nah, sama kita pakai Pitagoras gitu. Nah, kita peroleh sebuah segitiga siku-siku yaitu AON, siku-sikunya di O. Nah, panjang ON ini sama dengan setengah CG. Ya. Kenapa bisa setengah CG? Karena ini N-nya itu di tengah-tengah EC. Tengah-tengah EC gitu. Jadi nanti ON ini adalah setengah dari CG-nya. Gitu. Ini kalau saya panjangkan garisnya lagi nih dari N sampai ke bidang EFGH nih. Nah, ini nanti panjang O ke bidang EFGH itu sama dengan panjang CG, panjang FB, AE, DH, kayak gitu. Sama dengan panjang rusuk kubusnya, kayak gitu. Nah, ON sama dengan setengah CG. Nah, berarti ini sama dengan setengah dari 6. Kan CG-nya 6 atau panjang rusuk kubusnya 6, berarti 3 nantinya. Nah, sekarang kita mau cari panjang AO. AO itu sama dengan setengah AC. Jelas ya? Jadi kalau AO nih saya teruskan garisnya sama kayak tadi ON saya teruskan garisnya. AO saya teruskan garisnya sampai ke AC, maka nanti AO ini sama dengan setengah dari AC. Nah, AC itu adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang pada kubus. Nah, ini ada cara cepatnya. Diagonal bidang pada kubus itu ada cara cepatnya. Gimana caranya? Yaitu A akar 2. A itu panjang rusuk kubus. Jadi kalau rusuk kubusnya 6, berarti panjang AC-nya ini atau diagonal bidangnya 6 akar 2 gitu. Nah, berarti ini setengah dari AC, berarti setengah dari 6 akar 2. Berarti 6 bagi 2 tinggal 3, berarti 3 akar 2. Nah, AO-nya sudah dapat 3 akar 2. Nah, kita mau cari AN-nya, berarti AN kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah ON kuadrat. Nah, berarti 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 18 tambah 9 ya. Jadi 3 akar 2 kuadrat itu sama kayak tadi ya. 3 dikuadratkan jadi 9. Akar 2 dikuadratkan berarti akar 2 dikali akar 2. Jadi akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi 2 dikali 9 ya 18 kayak gitu. Ya.
Nah, berarti ini 18 tambah 9, jadi 27. Jadi AN sama dengan akar 27. Akar 27 itu 3 akar 3. Kenapa bisa 3 akar 3? Karena 27 itu sama dengan 9 kali 3. Jadi akar 9 kali 3. Akar 9 ya 3. Jadi 3 akar 3. Jadi jarak antara titik A ke N itu sama dengan 3 akar 3. Gitu. Nah, itu ya. Jarak titik A ke N itu sama dengan 3 akar 3. Oke, kita lanjutkan yang B. Nah, kalau masih kurang jelas, untuk poin A ini silakan diulangi videonya. Nah, kita lanjutkan ke titik B ke Q. Nah, oke, sama ini gambar garisnya, gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuk 6 cm. Nah, Q ini kan tadi katanya berada di EH, gitu ya. Nah, kita tentukan bagaimana menentukan jarak titik B ke Q. Nah, kita gambar B ke Q. Nah, sama kita perlu bantuan sebuah garis ya. Jadi kita gambarkan garis B ke E gitu. Nah, jadi segitiga BEQ. Segitiga BEQ ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di E. Ya, jelas ya, karena nanti BE ini pasti tegak lurus dengan EH gitu. Gitu ya. Jadi siku-sikunya di E. Nah, kita peroleh sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini B, E, Q gitu ya. Nah, berarti siku-sikunya di E. Nah, BE itu sama dengan apa? Diagonal bidang. Diagonal bidang tadi rumusnya A akar 2. Berarti A-nya itu rusuk kubus. Berarti ini hasilnya 6 akar 2. BE itu 6 akar 2. Nah, sekarang kita mau cari panjang EQ. EQ tadi diketahui bahwa EQ itu sama dengan 2 QH. Berarti ini maksudnya kalau kita bagi ini EQ dibagi QH gitu, itu sama dengan 2 bagi 1. Artinya EQ berbanding QH itu sama dengan 2 banding 1 gitu ya. Jadi EQ berbanding QH itu 2 banding 1. 2 banding 1 itu perbandingan kayak gini misalkan. Saya punya EQ misalkan nanti ya, panjang EQ itu sama dengan 4 cm kayak gitu. Lalu QH-nya 2 cm. Nah, itu kalau saya sederhanakan 4 bagi 2 itu 2 bagi 1 begitu. Nah, itu perbandingannya 2 bagi 1. Ya. Nah, ini artinya EQ itu sama dengan 2/3 dari EH ya. 2/3 dari EH. Kok bisa 2/3? Nah, ini simple. Ini 2 tambah 1, 3 gitu. EQ-nya kan 2. Nah, ini jumlah totalnya. Totalnya itu kan EH. EH itu kan EQ ditambah QH gitu. Berarti 2 tambah 1, 3 gitu. EQ-nya 2 gitu. Nah, 3 ini asalnya dari 2 tambah 1. Kok bisa 2 tambah 1? Karena EQ tambah QH gitu. Karena kita mau membandingkan sekarang nih EQ dengan EH-nya gitu. Jadi EQ sama dengan 2/3 dari EH. EH-nya berapa? EH itu rusuk kubus. Berarti 2/3 dari 6. 2/3 dari 6 berarti 6 kali 2, 12 bagi 3 jadi 4 cm. Jadi EQ itu sama dengan 4 cm. Nah, ini BE-nya sudah dapat, EQ-nya sudah dapat. Maka BQ sama dengan kita gunakan pakai Pitagoras. Jadi BQ kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah EQ kuadrat. Jadi 6 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat berarti 6 kali 6, 36. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu 2, berarti 2 kali 3, 6, jadi 72. Gitu. 4 kuadrat, 16. Nah, ini sama dengan 72 tambah 16, jadi 88. Berarti BQ itu sama dengan akar 88. Nah, akar 88 itu berarti 4 kali 22 ya. Nah, ini jelas nih, 4 dikali 22. Nah, akar 4-nya berapa? Akar 4 kan 2. Berarti 2 akar 22. Gitu. Nah, ini jadi jarak antara B ke Q itu adalah 2 akar 2 cm. Nah, itu ya. Jadi jarak titik B ke Q itu adalah panjang ruas garis BQ. Panjangnya itu atau jaraknya 2 akar 2 cm. Oke. Nah, itu materi tentang jarak titik ke titik. Kalau masih kurang jelas, silakan diulangi lagi videonya sampai kalian paham ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya menentukan jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis ya
sama, misalkan saya punya sebuah titik A, lalu ada sebuah garis G. Nah, ini saya mau tentukan nih jarak titik A ke garis G. Maka saya gambar sebuah garis yang ditarik dari titik A. Nah, seperti ini. Ini misalkan saya namakan titik perpotongan antara garis yang ditarik titik A dari titik A ke garis G itu. Nah, ini gambar ini B ya di sini ya. Nah, ini nih B. Nah, gitu. Ini B. Jadi misalkan saya gambarkan garis AB ini itu tegak lurus dengan garis G kayak gitu. Jadi kalau kita mau menentukan titik ke garis, kita gambar sebuah garis atau buat sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik itu ke garisnya, dan ini harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Tidak boleh geser ke sini atau ke sini, tidak boleh kayak gitu. Nah, kenapa tidak boleh geser ke kiri atau ke kanan? Harus tegak lurus. Karena yang tegak lurus ini nih adalah jarak terpendeknya. Jadi tetap konsep jarak itu kita tetap menghitung panjang terpendeknya gitu ya. Jadi jarak antara titik A ke garis G itu adalah panjang luas garis B. Nah, AB itu tegak lurus G. Jadi konsepnya seperti itu. Titik ke garis itu AB-nya harus tegak lurus dengan garisnya, dengan garis G itu. Ya, kita masuk ke contoh ya. Nah, sekarang diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuknya alasnya 8 cm dan rusuk tegaknya 8 akar 2. Nah, saya harap kalian bisa bedakan antara rusuk alas sama rusuk tegak gitu. Nah, itu gimana bedanya? Nanti saya jelaskan contohnya ya. Nah, tentukan jarak titik A ke garis CT, tentukan titik B ke garis AT gitu. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, ini sebuah 5 segi 4 beraturan ya. Jadi panjang rusuknya itu 8 cm, panjang rusuk tegaknya 8 akar cm itu. Nah, kita mau tentukan jarak antara titik A ke garis CT. Nah, berarti ini saya gambar nih. Dari titik A ke garis CT-nya saya gambar seperti ini. Nah, misalkan panjang garisnya itu AO. Jadi AO ini harus tegak lurus dengan CT ya. Harus tegak lurus dengan CT. Nah, gimana caranya kita menentukan jarak titik A ke O atau jarak titik A ke garis CT ini? Ya. Gimana caranya? Sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Kita perlu garis bantu. Nah, misalkan saya buat garis bantunya itu di AC seperti ini. Maka kita peroleh sebuah segitiga seperti ini. Kita tidak tahu nih ini segitiga apa. Segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang, siku-siku, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Nah, kita cek dulu. Cara mengetahuinya gimana? Kita tentukan dulu panjang sisi-sisinya. Jadi ini saya gambarkan, ini titik A di sini, titik C ya, lalu ini T kayak gitu. Nah, ini kan jarak antara titik A ke garis CT-nya atau jarak titik A ke titik O gitu ya. Nah, ini harus tegak lurus nih. Jadi AO dengan CT itu harus tegak lurus. Nah, jadi AT itu rusuk tegak ya. AT, BT, CT, DT itu rusuk tegak. Nah, ini sama CT 8 akar 2 juga gitu. Nah, sekarang kita lihat pada segitiga ABC, kita tidak tahu nih AC-nya itu panjangnya berapa. Kita tidak tahu. Kita harus cari dulu supaya kita bisa tentukan ini segitiga apa. Segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku, atau segitiga sembarang gitu. Kita harus tentukan dulu panjang sisi-sisi segitiga ini. Gitu. Nah, ini AC-nya. AC berarti kita lihat segitiga ABC. Segitiga ABC ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Ya, jelas ya, karena ini rusuk alasnya itu segi 4. Nah, ini pasti siku-siku, tegak lurus nih. AB sama BC-nya tegak lurus. Gitu. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. 64 tambah 64. Jadi sama dengan 128. Nah, berarti AC sama dengan akar 128. Nah, akar 128 berarti ini 64 dikali 2. Akar 64 itu 8 akar 2 gitu. Ya. 8 akar 2. Jadi AC-nya 8 akar 2. Nah, ini jadi segitiga sama sisi. Jadi AT, CT, AC semuanya sama sisinya. Jadi ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, cara mencari AO-nya gimana?
Nah, ini karena ini segitiga sama sisi ya. Berarti nanti OC dengan CT ini nanti terbagi menjadi besar, sama besar. Berarti ini 4 akar 2, 4 akar 2 kayak gitu ya, sama besar jadinya. Ini 8 akar 2 kan, bagi 2 jadi 4 akar 2, 4 akar 2. Nah, berarti nanti AO kuadrat. Nah, ini AO kita mencari jaraknya titik A ke CT itu. AO kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang OC kuadrat. Sama dengan 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan, nah ini sama 8 akar 2 kuadrat. Berarti 8 kali 8, 64. Akar 2 dikuadratkan berarti akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti 2 dikali 64 jadi 128. Nah ini 4 kuadrat 16. Akar 2 dikuadratkan jadi 2 ya. Kali 16 jadi 32. 128 kurang 32 jadi 96. Jadi AO itu sama dengan akar 96. Akar 96 itu sama dengan 16 kali 6. Ya. Nah, akar 16-nya berapa? Berarti 4. Jadi 4 akar 6. Jadi 4 akar 6 ya. Oke. Jadi jarak titik A ke garis CT itu adalah 4 akar 6 cm. Nah, itu dia ya. Jadi konsepnya tetap sama. Tentukan jarak titik A ke CT. Kita buat garis A ke CT. Nah, seperti ini. Garis ini harus tegak lurus dengan garis CT-nya kayak gitu. Jadi AO ini harus tegak lurus CT gitu. Nah, kita perlu garis bantu nih, AC ini. Kita garis bantunya AC. Jadi kita peroleh sebuah segitiga. Nah, kita cari sisi-sisinya. Kalau sudah dapat, kita bisa tentukan ini segitiga apa gitu. Nah, kalau segitiga sama sisi, berarti ini nanti kalau kita tarik sebuah garis seperti ini AO, maka nanti OC dengan OT ini sama besar nantinya. Jadi 4 akar 2, 4 akar 2 gitu. Ya. Udah nanti kita tinggal gunakan Pitagoras ya. Oke. Silakan nanti diulangi lagi kalau masih belum jelas. Kita masuk ke yang B-nya. Sekarang tentukan titik B ke garis AT. Nah, sama. Oke, B ke garis AT seperti ini. Nah, misalkan ini sama, ini titik O misalkan. Jadi garis OB ini harus tegak lurus dengan garis AT. Ya. Kita peroleh sebuah segitiga A, B, T. Nah, seperti ini. Kita tarik sebuah garis B ke O. Jadi OB ini harus tegak lurus AT gitu. Nah, AT-nya tadi itu rusuk tegak. Rusuk tegak itu 8 akar 2. BT juga sama 8 akar 2. Nah, AB-nya itu 8. Nah, ini jadi segitiga apa nih? Segitiga sama kaki. Karena kakinya sama. Ini, kakinya sama. Jadi ini segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki, ini nih, garis OB nih, AO dengan OT-nya tidak sama besar. Kenapa tidak sama besar? Kalian coba bayangkan ya. Kalian punya sebuah penggaris misalkan. Penggaris yang pertama panjangnya 10 cm. Penggaris yang kedua panjangnya 8 cm. Kalian buat segitiga. Terus tarik garis dari titik tengahnya itu, dari titik puncaknya. Sama enggak alasnya itu membagi sama besar? Pasti tidak sama. Kenapa? Karena sisi kirinya sama yang sisi kanannya itu tidak sama kakinya. Jadi kalau kita tarik garisnya berarti tidak sama. Jadi nanti AO dengan OT ini panjangnya tidak sama besar. Nah, gimana caranya supaya kita dapat OB? Nah, kita bisa menentukan luas segitiga ABT dulu ya. Gimana caranya? Nah, kita tarik garis dari T. Nah, seperti ini. Misalkan itu garis PT. PT ini tegak lurus dengan AB. Nah, kita cari panjang PT ini. Nah, ini nih garis PB sama PA itu sama besar. Kenapa sama besar? Karena ini BT sama AT-nya itu panjangnya sama besar. Jadi segitiganya tuh sama kaki gitu. Jadi nanti AP sama PB-nya itu sama besar nanti panjangnya 4 cm, 4 cm kayak gitu ya. Jadi nanti PT itu sama dengan AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Atau bisa juga nanti kalian pakainya BT kuadrat dikurang PB kuadrat. Sama ya. Nah ini Pitagoras ya. Jadi AT kuadrat, AT itu 8 akar 2 kuadrat dikurang AP 4 akar 2. Jadi ini 128 ya, 8 akar 2, 64 dikali 2. Jadi 128 kurang 16. Jadi ini PT-nya sama dengan 112. PT itu sama dengan akar 112. Jadi ini 112 itu 16 kali 7.
Jadi akar 16-nya berapa? Jadi 4. Jadi 4 akar 7. Nah, kita gunakan luas segitiga. Luas segitiga ABT ini, nah ingat konsepnya. Kita gunakan setengah kali alas kali tinggi. Alas sama tingginya harus tegak lurus. Berarti setengah kali AB, ya. Ini AB alasnya. Yang tegak lurus apa? PT. Berarti setengah kali AB kali PT, kayak gitu. Atau nantinya luas segitiga ABT itu juga akan sama dengan setengah kali AT. Nah, ini kalau alasnya AT, maka tingginya OB gitu. Nah, jadi dua rumus luas segitiga ini kita bisa bandingkan. Berarti ini sama dengan nantinya setengah AT kali OB, setengah AB dikali PT, kayak gitu. Kita bisa bandingkan. Nah, setengahnya bisa kita coret nih. Setengahnya bisa kita coret. Berarti tinggal AT dikali OB sama dengan AB dikali PT. Nah, kita dapat nih nanti OB-nya. OB itu sama dengan AB dikali PT dibagi AT. Gitu ya. Jadi AT-nya itu pindah nih. AT-nya pindah. Jadi AB dikali PT dibagi AT. Gitu. Nah, AB-nya berapa? AB-nya 8. PT-nya 4 akar 7. Lalu AT-nya. AT itu 8 akar 2. Berarti ini 8-nya bisa kita coret seperti ini. Berarti tinggal 4 akar 7 per akar 2. Nah, ini hasilnya. Tapi lebih rapi lagi kalau kalian rasionalkan. Nah, rasionalkannya gimana? Jadi akar 2 nih kita rasionalkan. Akar 2 itu akar sekawannya apa? Ya tetap akar 2. Gitu. Rasional itu maksudnya gini. Gimana caranya kita menghilangkan akar ini? Jadi caranya itu kita kalikan bilangan yang sama. Jadi akar 2 bilangan yang samanya akar 2 gitu. Nah, ini harus sama nih akar 2 per akar 2 gitu. Itu akar sekawan namanya. Jadi, nah ini tinggal kalikan. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu ya. Oh, sorry nih. Ini salah nih. Ini bukan 7, ini 14 ya. Jadi 4 akar 7 dikali akar 2. Jadi 4 akar 14 gitu ya. Akar 2 kali akar 2 ya 2. Nah 2, 4 sama 2 nya kita bagi berarti tinggal 2 akar 14 ya. Nah jadi 2 akar 14 gitu. Ya. Jadi akar 7 kali akar 2 itu akar 14. Nah ini 4 akar 14 bagi 2 ya tinggal 2 akar 14. Nah ini OB-nya sudah dapat. Berarti jarak antara titik B ke garis AT itu sama dengan 2 akar 14 ya. 2 akar 14 ya. Oke. Nah, ini silakan nanti diulangi lagi kalau masih belum jelas. Nah, kita masuk ke contoh kedua dari menentukan jarak titik ke garis. Nah, saya punya gini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya 8, titik P, titik potong diagonal bidang alas. Hitunglah jarak antara titik P ke garis BC. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, gitu. Nah, ini kan apa tadi itu? P itu dia titik potong diagonal bidang alas. Nah, ini berarti ABCD ini bidang alasnya. Titik potongnya berarti itu AC, ini kan AC diagonal bidangnya. Lalu BD diagonal bidangnya. Titik potongnya berarti P itu di sini nih. Nah, itu. Tentukan jarak titik P ke garis BC. Nah, berarti yang ini. Nah, ini berapa nih menurut kalian? Ada yang tahu? Silakan di stop dulu. Silakan dipikirkan berapa. Ini soalnya gampang sekali nih. Nah, titik P ke garis BC itu nantinya sama dengan setengah garis AB. Kok bisa? Nah, kalian perhatikan. Ya. Oke. Jadi ini PO itu sama dengan itu ya, jarak titik P ke garis BC ya, gitu ya maksudnya. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini saya gambarkan nih. Saya gambarkan sebuah ini kan tadi P ke O. Lalu saya lanjut lagi nih P ke T gitu. Maka nanti OT ini sama dengan panjang AB gitu. Sama dengan panjang AB. Berarti OP ini setengah dari AB-nya kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi OP itu sama dengan setengah OT, jelas ya. Atau nantinya itu OT itu sama dengan AB. AB sama dengan 8 cm gitu. Berarti nanti OT kan sama dengan AB nih. Berarti OP itu sama dengan setengah dari AB atau setengah dari OT. Nah, OT-nya itu 8 cm. Berarti
OP itu sama dengan setengah dari 8. Setengah dari 8 ya 4 kayak gitu. Nah, berarti OP itu sama dengan 4. Jadi jarak titik P ke garis BC adalah 4 cm. Nah, ini soalnya mudah sekali nih. Jadi kalian tidak mesti harus gunakan segitiga, luas segitiga. Kalian perhatikan letak titiknya sama garisnya kayak gitu. Oke? Nah, sama kalau masih kurang jelas silakan diulangi video ini. Kalian pahami lagi ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya.